Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya saudara kabarnya baik semua ya. Sekarang kita telah memasuki di pertengahan bulan Juli. Waktu terasa begitu cepat, tapi saya percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berlalu dalam kehidupan saudara maupun kehidupan saya. Dan juga mari saudara, kita mau fokus sama Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan namanya. Tapi sebelum itu saya mau mengajak saudara dimanapun Anda berada untuk bersatu dalam doa. Mari saudara, kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Selamat pagi Bapak Surgawi, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur punya Bapa yang begitu baik terhadap kami. Punya Bapa yang selalu menyertai setiap kami. Kau Tuhan yang selalu benar, Kau Tuhan yang tidak pernah salah. Janji-Mu pasti tergenapi dalam kehidupan kami. Kalau sekarang kami mau beribadah, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Kau ampuni setiap dosa kami Tuhan. Dan bebaskan setiap roh kami Tuhan untuk memuji-Mu. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan Roh Kudus bekerjalah sebebas-bebasnya. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kami pimpin ibadah ini dari awal ke tengah hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun Anda berada, boleh bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita mau terus tepuk tangan kita. Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu,
kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan mendengar setiap jeritan doa kami. Terima kasih. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Katakan mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami tenang bersama-Mu, Bapa. Terima kasih. Mari jamah umat-Mu ya Roh Kudus, di mana mereka berada. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, sebab Dia Tuhan yang benar.
Dia Alfa dan Omega, Tuhan yang awal dan yang terakhir. Mari menyembah Dia, sebab Dia yang layak terima sembah. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau menguduskan dan menyucikan hamba-Mu Tuhan. Dan juga kuduskan setiap hati kami Tuhan. Kau pimpin Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan, kita ketemu lagi untuk mendengar firman Tuhan bersama-sama. Tetapi sebelumnya saya ajak semua saudaraku yang kekasih dalam Tuhan untuk kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan sendiri yang membukakan rahasia kebenaran firman, supaya setiap logos yang diberitakan, firman Tuhan yang logos diberitakan boleh menjadi firman Tuhan yang rema, tepat buat kebutuhan kita masing-masing yang berbeda. Kita berdoa. Bapak Yesus Roh Kudus, kami ucap syukur karena Engkau baik, Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih buat hari ini, buat minggu ini kami bisa lalui, buat bulan yang kami bisa lalui. Kami tahu ada penyertaan-Mu dalam segala hal. Bapa, kami minta di dalam nama Yesus Kristus, jika 2-3 orang berkumpul sesuai firman-Mu, Engkau hadir di tengah kami. Dan jika 2 orang sepakat minta apapun juga, Engkau akan mengabulkannya. Dan apapun juga yang kami minta kepada Bapa dalam nama Yesus, Engkau Yesus akan mengabulkannya. Dan kami percaya saat ini, Tuhan Yesus, kami datang di bawah kaki-Mu, kami minta kepada Bapa dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Engkau celikan mata rohani kami dan telinga rohani kami, dibukakan supaya kami dapat melihat rencana Allah di akhir-akhir zaman ini. Dalam waktu-waktu hidup kami ini, supaya telinga rohani kami juga dibukakan supaya kami boleh mendengar dengan jelas dan tepat apa yang Kau inginkan, apa yang Kau maksudkan sesuai dengan firman-Mu. Supaya kami tidak menjadi seperti 5 darah yang bodoh, tapi menjadi 5 darah yang bijaksana, yang mengerti rencana dan kehendak-Mu. Supaya kami tidak salah persepsi tentang Engkau ya Tuhan. Supaya kami tidak salah mindset cara berpikir kami tentang Engkau. Terima kasih Bapa Yesus Roh Kudus. Kiranya Engkau basuh kami dengan air, tahirkan kami dari ujung kepala mereka, tahirkan dari hal-hal yang menutupi kami untuk bisa mendengar firman Tuhan. Dari hal-hal yang menghalang-halangi kami untuk mendengar firman Tuhan. Memutuskan semua ikatan-ikatan yang membuat kami enggak bisa mendengar firman-Mu. Memutuskan semua penghalang-penghalang kami untuk mendengar firman Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, mari Engkau jamah setiap hati kami. Balut setiap hati yang terluka, lembutkan setiap hati yang keras. Beri kepada kami roh hikmat, roh akal budi, roh wahyu dan marifat. Supaya kami boleh mengerti setiap firman logos yang diberitakan. Sehingga firman itu boleh menjadi rema buat setiap kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama saya katakan, amin. Halo shalom, puji Tuhan. Hari ini kita tahu kondisi tidak menjadi lebih baik. Bapak Ibu sekalian, khususnya kondisi yang sekarang ini. Tadinya sempat sudah berangsur-angsur turun, stabil, ya COVID-19 turun, tapi begitu PSBB-nya dilepas, orang bisa bekerja lagi, aktivitas lagi rame-rame, terjadi peningkatan yang luar biasa, ya. Saya berbicara semalam dengan seorang teman dari pulau lain, bukan dari Pulau Jawa. Dia punya mengenal konsep free thinker, ya. Berpikir yang bebas. Dia bilang begini, surga itu ada dalam pikiran kita. Maksudnya, kalau kita berpikir yang baik,
berasumsi yang baik, kita melakukan yang baik, kita akan menerima hasil yang baik. Tapi kalau kita berpikir yang negatif tentang orang lain, berpikir hal yang jahat, berpikir tentang suatu kejahatan, maka itu yang terjadi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seolah-olah Allah itu tidak ada. Karena kalau ada Allah, atau kalau ada Tuhan, kok ada bencana begini kita dibiarkan? Manusia beribadah aja kagak bisa. Kagak bisa ke gereja, ke masjid, ke vihara, ke pura yang Hindu gak bisa. Sekolah kagak bisa, kerja kagak bisa, semua dibatasi. Bayangkan, kalau Allah tahu ini kenapa hal ini diizinkan? Saya merenung di situ. Apa Tuhan yang salah? Nah, hari ini saya ingin bawa firman bicara tentang temanya Tuhan tak pernah salah. Tapi ini bukan dari persepsi saya, dari apa yang Tuhan katakan sendiri. Karena firman Tuhan iya dan amin, dia gak bisa berubah saudara. Kita manusia bisa berubah, hari ini kita ngomong A, besok aduh gue kemana salah tuh, B deh kali. Minggu depan, bulan depan, tahun depan kita bisa berubah. Rasanya sih yang betul C, ya, dengan segala macam alasan yang membenarkan. Tapi tidak dengan firman Tuhan. 4.000 tahun yang lalu ditulis, 2.000 tahun yang lalu ditulis, sampai hari ini dia tidak berubah. Apapun zamannya, apapun teknologi dan kondisinya, dia tidak berubah. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap orang pasti pernah mengalami masalah dalam pergumulan hidup, mungkin sakit penyakit, krisis ekonomi. Ya, ini yang kita alami. Kita lihat banyak toko-toko tutup, mal-mal tutup, walaupun sekarang sudah sebagian dibuka. Tapi begitu dibuka sudah babak belur yang di dalam saudara. Berbulan-bulan gak ada pemasukan, pengeluaran, jalan terus. Ya, kalau kita baca koran-koran baik dalam negeri, domestik maupun internasional, berapa banyak perusahaan raksasa yang rasanya gak mungkin bangkrut. Karena dia punya omset triliunan. Ribuan outlet di seluruh dunia. Rasanya gak mungkin bangkrut. Karena restoran selalu rame. Saya gak perlu sebut namanya ya, tapi Bapak Ibu bisa lihat di berita-berita. Menyatakan dirinya pilot atau bankruptcy. Artinya menyatakan diri bangkrut, pilot. Nggak sanggup lagi terus itu. Dengan karyawan yang puluhan ribu orang. Ada developer besar dari Australia. Saya juga kaget dapat baca di teman-teman yang punya di perumahan ABC yang developernya ini dan masih ada hutang piutang. Ya, walaupun hutangnya dengan bank tapi suratnya kan di developer saudara. Kalau kita beli rumah kredit ya. Kalau rumah-rumah yang belum jadi gitu. Nah, harap segera hubungi developer segera untuk urusan hutang piutang ini. Karena developernya bangkrut sudah. Itu perusahaan besar sudah. Besar, kalau saya sebut Bapak Ibu tahu. Itu krisis ekonomi, belum lagi masalah keluarga karena COVID ini. Dan seterusnya, banyak orang ketika mengalami hal yang buruk, mulai mempertanyakan apakah Tuhan itu ada. Kalau Tuhan ada, kenapa hal ini dibiarkan terjadi? Banyak orang menyalahkan Tuhan. Atau bahkan mulai timbul keraguan, apakah sebenarnya Tuhan itu ada atau tidak. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kalau kita pandang dari sudut pandang kita, maka setiap orang akan punya jawaban yang berbeda. Sesuai dengan sudut pandangnya dia. Saya kasih gambaran begini. Kalau ada 4 orang buta, diajak ke kebun binatang, kemudian masuk ke kandang gajah, di pertemuan gajah yang jinak, dirantai. Kemudian 4 orang keliling gajah, 4 orang buta itu, dan ditanya sama pemandunya. Coba menurut kalian gajah itu seperti apa? Nah, 1 orang buta yang pertama dia pegang ekornya. Wah ini kecil banget, kurus ya, kurus panjang, ujungnya ada bulu. Wah teman yang kedua, coba menurut kamu gajah apa? Dia kebetulan pegang dapat kakinya sudah, kaki belakang. Wah enggak kecil, gede ini kayak batang pohon, keras, kuat. Karena dia pegang kakinya saudara. Yang ketiga, dia dapat pegang belalainya saudara. Wah gajah ini kayak, kayak batang, cabang pohon ya. Karena tumbuhnya tuh miring, enggak tegak lurus ke atas miring. Tapi dari besar makin kecil, cuma enggak ada daunnya, enggak ada bunganya. Nah
Orang buta yang keempat pegang belalainya, saudara. Oh enggak, gajah ini lebih tepat seperti ular yang besar. Ya, dia bisa melilit-melilit, gede ini ukurannya nih. Nah, apakah mereka salah? Tidak 100% salah. Masing-masing menjawab sesuai apa yang mereka tahu tentang gajah. Demikian juga kita, saudara. Tapi apa kata firman Tuhan tentang Allah itu sendiri? Ya, tema kita kan Tuhan tak pernah salah. Nah, kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Roma 3 ayat 4. Kalau Bapak Ibu pegang buka kitab atau HP suci ya. Roma pasal 3 ayat 4. Sekali-kali tidak, sebaiknya Allah adalah benar. Dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis. Supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu. Dan menang jika engkau dihakimi. Ini tulisan Rasul Paulus. Satu, Alkitab katakan Allah adalah benar. Ya. Di ayat yang lain di Perjanjian Lama dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdosa atau berbohong. Ya. Dalam Mazmur 33 ayat 4, tadi kan Allah adalah benar ya. Mazmur 33 ayat 4, sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ini Raja Daud yang katakan. Raja Daud orang yang sejak remajanya dekat dengan Tuhan. Sering pujian penyembahan waktu dia gembalakan kambing domba sebelum menjadi raja. Dan dari namanya ketahuan, David. Ya, bahasa Inggrisnya David, bahasa Indonesia dari Arab, Daud ya. Artinya tuh God's beloved, yang dikasih Allah atau yang mengasihi Allah. Ya, David. God's beloved ya. Kenapa? Rupanya tepat sesuai dengan arti namanya. Dia kalau gembalain kambing domba yang cuma 2-3 ekor sesuai Alkitab tulis, dia tuh sambil pujian penyembahan dengan kecapi. Ya. Dia selalu menyanyikan pujian penyembahan sehingga itu jadi lagu karena itu adalah gaya hidupnya memuji dan menyembah. Dan dia katakan sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya, nyanyi huruf besar, Tuhan, dengan kesetiaan. Mazmur 19 ayat 10, Daud lagi katakan, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan, the law of Jehovah, ya, hukum-hukum Tuhan, itu benar, adil semuanya, hukumnya juga benar. Jangan membunuh, jangan mencuri, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kita baca di kitab Perjanjian Lama ya, kitab Kejadian, Keluaran. Mazmur 92 ayat 16. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Yang ngomong Raja Daud, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang tahu bagaimana pertolongan Tuhan. Bukan berarti dia nggak punya masalah. Dia sudah dilantik jadi raja, diurapi pada saat dia remaja. 13 tahun kemudian baru betul-betul jadi raja. Selama 13 tahun dia dikejar-kejar seperti tikus dikejar anjing oleh Raja Saul. Karena Saul jealous, saudara. Ya. Tapi Daud gak pernah menyalahkan Tuhan. Karena Daud kenal Tuhan sejak mudanya. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa Ia gunung batuku. Justru Daud yakin. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan dia terjepit. Pas saat dia ngadain Tuhan, Tuhan bisa diandalkan. Bahwa Tuhan gunung batunya dan tidak ada kecurangan pada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dari tema kita, Tuhan tidak pernah salah. Ya, itu ayatnya Roma 8 ayat 26 sampai 30. Saya bacakan, Bapak Ibu juga saat saya baca, kalau ada anak-anak di rumah, ajar mereka baca juga. Karena firman Tuhan ini hidup, saudara. Pertama-tama pada saat kita baca, mulut kita baca, telinga kita dengar, roh kita di dalam dengar, dan itu roh kita makan, makanan rohani. Kalau kita makan nasi dan lauk buat jasmani, buat daging kita kuat, tapi pas saat kita baca firman dan dengar firman, roh kita yang makan, roh kita supaya menjadi kuat. Roma 8 ayat 26-30. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang memiliki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa roh maksudnya itu, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28,
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa? Anak Allah ya, Yesus. Supaya ia, anaknya itu, Yesus Kristus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita jadi kode ya, koko paling gede ya. Kita sudah saudaranya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat 20-30 kita baca 28 lagi. Ini satu ayat saya pegangan pada saat saya dalam keadaan tertekan, rasanya gak ada pertolongan, rasanya kehilangan harapan. Roh Kudus selalu ingatkan ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bahasa Indonesianya gitu ya, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam bahasa Inggrisnya ayat 28 dikatakan gini, and we know that all things work together for good. That all things, segala sesuatu work together, bekerja bersama-sama for good, untuk kebaikan. Kalau bahasa Indonesianya kan dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Dalam bahasa Inggrisnya nggak ada kata Allahnya nih. And we know that all things, dan kita tahu segala sesuatu, all things work together, bekerja bersama-sama for good, untuk kebaikan, to them that love God. Nah, dalam bahasa aslinya saudara, work together, kalau bahasa Indonesia kan turut bekerja, bahasa Inggrisnya work together, dalam bahasa aslinya bahasa Yunani dikatakan suneo. Ya. Suneo itu artinya to be a fellow worker, menjadi orang yang bekerja bersama-sama. That is cooperate, mengoperasikan bersama-sama. To help with, menolong. Atau work together, kerja sama-sama. Jadi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, Allah betul-betul turut bekerja bersama kita. Ya, baik Allah yang turut bekerja bersama dengan kita atau orang-orang lain nih yang kita anggap nyusahin kita, ngerepotin kita, nekan kita, yang salah paham dengan kita. Tuhan izinkan segala sesuatu, all things, segala sesuatu, work together, kerja sama-sama. Bukan untuk kejahatan saudara, for good, untuk kebaikan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, sudah tahu, bila seorang petinju, ya, tiap hari dimanja sama pelatihnya, dimanja sama sponsornya, lu mau mobil apa, mau makan apa, tiap hari makanan enak, ya, latihan, ya 1-2 jam boleh lah, cukup. Kalau saat dia naik panggung, pertandingan, ya, ketemu musuhnya, habis dia saudara, sebagai anak manja habis dia. Tapi apa yang dilakukan pelatih? Bertanding di tinju itu kira-kira mungkin sekitar 1 jam ya, maksimal 2 jam kira-kira. Dan itu mungkin kalau dia kontrak hari ini dia kontrak, mungkin dia bisa paling cepat itu tahun depan untuk naik naik ring. Apalagi kalau kejuaraan dunia saudara. Apa yang dilakukan selama 12 bulan? Tiap hari pelatih bilang lu latihan 8 jam. Entah latih lari berapa kilometer, latih skipping, lompat tali, berapa ribu kali dia lompat, latihan berantem, sparring partner namanya. Dengan petinju yang kelasnya di bawah dia atau satu kelas dengan dia. Ya, tiap hari latihan digebukin, gak boleh ngelawan begitu. Hanya untuk melatih supaya perutnya nanti kalau saat pertandingan dia dipukul, perutnya sudah terlatih, dipukulin udah biasa. Kenapa? Tiap hari ratusan kali terima, awal-awal sakit mungkin, tapi lama-lama sudah terbiasa. Ya, itu latihan. Dan semua sparring partner ini, itu untuk kebaikan si petinju ini. Dia latihan 1 hari 8 jam. Kalau seminggu 5 hari itu sudah 40 jam. Sebulan tuh berapa? 40 kali 4, 160 jam. Setahun berapa ribu jam dia latihan. Begitu naik panggung, disorot TV, disiar seluruh dunia, itu hanya 2 jam maksimal saudara. Kadang-kadang belum 2 jam udah selesai, KO. Ya, apa dia bisa bilang, wah latihan ini salah si bos nih, si pelatih salah ini. Gue digebukin dulu. No saudara,
Segala sesuatu turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi dia. Dia harus dilatih. Dia harus belajar menerima menderita untuk dia bisa bertahan. Supaya kalau pada saat pertandingan sesungguhnya yang 1 sampai 2 jam itu, dia sudah terlatih dan diharapkan dia bisa menang, saudara. Yang berikutnya, ada 3 poin yang kita perlu pahami sebagai orang percaya agar kita tetap kuat saat menghadapi berbagai pergumulan hidup. Satu, dari ayat-ayat tadi nih, dari Roma 8 ayat 26-30 tadi, saudara. Ya, 3 poin itu pertama, Allah turut bekerja. Ya, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang bekerja hanya saat menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan kita adalah Allah yang hidup, yang masih bekerja sampai hari ini, sampai detik ini. Banyak orang-orang beranggapan jika Tuhan masih bekerja sampai sekarang. Maksudnya bukan Tuhan beranggapan, banyak orang-orang yang mengerti, yang merasakan bahwa Tuhan masih bekerja sampai sekarang. Mengapa banyak hal buruk terjadi dalam kehidupan manusia seperti perang, penyakit, cacat, bencana dan sebagainya? Kita tahu bukan pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai. Dia pun tidak bisa dicobai dan tidak pernah mencobai. Ya, itu bukan dari Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa semua hal buruk terjadi bukan rancangan Allah. Ya, bukan rancangan Allah. Melainkan akibat dosa sudah masuk ke dalam dunia. Sebelum Adam dan Hawa berbuat dosa, hidupnya nyaman banget, saudara, di surga. Makan tinggal makan, gak perlu nanam, gak perlu cangkul, gak perlu kasih pupuk, tinggal metik. Semua buah di taman ini, Taman Firdaus atau Eden dalam bahasa Inggrisnya, itu boleh kamu makan. Hewan-hewan nurut, dia bisa bercakap-cakap, bermain. Bahkan dikatakan, kuasailah dan taklukkanlah bumi dan seluruh hewan-hewan yang ada dalamnya. Manusia saat Adam dan Hawa itu penguasa bumi sebelum mereka jatuh dalam dosa. Ya, hewan-hewan yang kita sekarang anggap buas, singa, harimau, dulu itu jinak semua. Sebelum jatuh dalam dosa. Nggak perlu lagi ada pertanian, sawah. Karena nggak perlu nanam. Tuhan sudah ciptakan semua. Sejak jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa diusir keluar dari Firdaus. Taman Firdausnya diangkat, Alkitab katakan. Bekas tanah di mana Firdausnya diangkat, itu menjadi kering, sudah, menjadi padang gurun. Jadi kalau kita baca di kitab Kejadian, Taman Firdaus itu ada 4 sungai, saudara. Sungai Gison, Gihon, Efrat, dan Tigris. Dan sungai-sungai itu ada, saudara. Sekarang di wilayah Babilonia, sekarang tuh negara Irak. Tapi itu padang gurun, saudara. Kenapa? Karena Firdausnya sudah diangkat. Itu sejarah, bukan cerita dongeng. Ya, dari 4 sungai yang diketemukan saat ini, kalau Bapak Ibu cari di Google Map itu, tinggal 3 sungai kalau nggak salah masih ada. Dan ketiganya itu sudah mulai kering, saudara. Sampai nanti di kitab Wahyu dikatakan, ada 1 sungai besar yang kering, yang dasarnya rata. Itu akan jadi jalan untuk tentara-tentara dari timur. Perang menyebut Israel. Perang Armageddon. Itu ada, saudara. Apa yang Alkitab tulis, itu sejarah, history. Ya. Nah, penderitaan itu karena dosa, saudara. Kenapa di Babilonia, di Irak, atau Timur Tengah sekarang padang gurun kering? Karena Adam jatuh dalam dosa. Sehingga Firdausnya yang dikatakan penuh susu dan madu itu diangkat. Haleluya. Nah, saudara, kita lihat. Tadi yang pertama apa, saudara? Ada 3 poin Tuhan tak pernah salah. 1, Allah turut bekerja. Ya, itu Roma ya. Roma 8 ayat 28 ya. Yang kedua, poinnya Allah bekerja dalam sesuatu. Tadi yang pertama kan Allah turut bekerja. Yang kedua, Allah bekerja dalam segala sesuatu. With all things work together. Segala sesuatu bekerja bersama-sama. Allah bekerja dalam segala sesuatu di dalam kedaulatannya. Artinya Allah turut bekerja dalam hal baik maupun mengizinkan hal yang buruk terjadi. Tapi bukan Allah yang buat buruknya, Allah izinkan. Mungkin karena kesalahan kita. Ya, berapa banyak anak-anak Tuhan yang salah, ditangkap misalnya,
kasus, baru bertobat. Selama belum jadi kasus, enggak sadar, berulang-ulang berbuat salah. Tuhan sentil sedikit, izinkan kasus, baru sadar, saya salah. Tuhan ampuni saya. Ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan hal buruk terjadi, tapi bukan Tuhan yang buat. Ya. Alkitab mencatat bahwa hal buruk digunakan oleh iblis untuk mencobai orang yang percaya. Kenapa orang anak Tuhan bisa dicobai? Kalau dia buka celah, saudara. Ya. Selama anak-anak Tuhan jaga hidup yang kudus, iblis gak bisa nyerang dia, iblis gak bisa bikin susah dia. Kecuali Allah izinkan. Seperti Ayub. 3 kali Alkitab katakan dalam kitab Ayub, aku tidak melihat dia salah, kesalahannya. Tapi kenapa hal buruk terjadi pada Ayub? Karena iblis nuntut. Ya terang aja engkau melakukan hal yang baik. Engkau berkati dia, engkau lindungi dia. Sehingga dia setia kepadamu. Coba engkau cabut perlindunganmu. Akhirnya Tuhan izinkan. Ya. Karena Tuhan juga ingin tahu, betul nggak Ayub tetap setia. Bisa juga hal itu terjadi dalam diri kita, saudara. Hal yang buruk, pada prinsipnya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan at the end, pada akhirnya untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Nah itu yang sering saya pegang. Kadang-kadang saya juga, Tuhan, I almost give up, saya menyerah. Tapi setiap kali hal itu terjadi, Roh Kudus ingatkan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Percayalah, pasti Tuhan tolong. Hitung berkatmu satu-satu, hitung semua janganlah lupa, hitung semua satu persatu. Pada saat dalam keadaan sulit, saudara, lagu itu muncul. Roh Kudus ingat, coba kamu hitung berkatmu. Sampai hari kamu masih makan gak? Masih. Padahal secara bisnis, wah ini sulit sekali, saudara. Dalam segala banyak bisnis kan, kita ngalamin semua. Tapi kalau kita perhatiin, iya ya, ajaib. Kita bisa melihat 1.000 orang rebas sebelah kiri kita, 10.000 orang rebas belakang kita. Banyak hal yang kalau kita lihat mata ini gelap gitu loh. Tapi firman Tuhan menerangi kaki kita sehingga kita masih bisa jalan. Ya. Pernahkah Anda berhasil melewati suatu situasi yang buruk? Dan Anda bersyukur untuk hal tersebut. Karena hal itu membuat Anda menjadi orang yang lebih baik. Yang lebih sabar, yang lebih ulet, yang lebih rajin. Ya. Yang akhirnya mengerti, kalau saya jujur walaupun orang buat saya sulit, gak apa-apa, saya tetap jujur. Sampai akhirnya kejujuran terbukti. Dan orang tahu, wah ternyata Anda yang benar. Tapi di awal kan kita setengah mati, mungkin difitnah orang. Iya kan, gak dipercaya orang. Kita sudah melakukan hal yang benar. Tapi Allah akan menolong kita. Poin yang ketiga, saudara. Tadi ingat poin yang pertama apa? 3 poin dalam tema Tuhan tanpa masalah. 1, Allah turut bekerja. Poin yang kedua, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Nah, poin yang ketiga, Allah mendatangkan kebaikan. Tadi dari 1 ayat. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sebenarnya 1 ayat itu. Ya. Allah mendatangkan kebaikan. Ingatlah bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Ingat Yohanes 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth on him shall not perish. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap kali kita baca kata Allah dalam Alkitab kita, itu bicara tentang Allah Bapa ya, yang memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dalam keadaan berdosa saja, Allah sudah mengorbankan anaknya yang tunggal. Apalagi setelah status kita sebagai anak-anaknya sekarang. Oleh sebab itu percayalah bahwa segala sesuatu yang kita alami, diizinkan Allah untuk mendatangkan kebaikan. Yakinkah Anda bahwa Allah selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan? Nah, untuk bisa seperti ini kita perlu melihat dari sudut pandang Allah melihat. Karena kalau kita memandang firman Tuhan dari sudut mata kita memandang, sering kita salah lihat, saudara. Karena kemampuan kita terbatas. Contoh begini, kalau kita belanja, kita sebagai
menjual ya. Ada orang datang belanja ke warung kita. Ya. Oh, saya mau beli coklat dong. Terus kita kasih coklat batangan gitu kan. Silver, suatu merek coklat lah begitu. Oh bukan yang ini, yang itu tuh, yang coklat. Yang coklat yang apa? Kita cari, oh ada. Itu, apa namanya? Kue coklat. Oh bukan yang itu, sebelahnya. Apa ya? Oh sendal itu, sendal coklat. Bukan, sebelahnya lagi. Nah kenapa? Kita bisa salah di pertama kali, kedua, ketiga. Karena kita memandang coklatnya dari sudut pandang kita. Kita nggak tanya, apa yang maksud dia coklat? Demikian juga firman Tuhan. Tuhan ngomong A, B, C. Kita mengukurnya, memandang dari sudut pandang kita. Seringkali kita, dan pada saat firman Tuhan seolah-olah tidak sesuai dengan pikiran kita, kita pikir Tuhan yang salah. Ya, seperti tema hari ini. Tuhan tidak pernah salah. Ya, yang salah kita, karena kita seperti tadi, itu seperti penjual tadi. Kita pakai konsep kita, oh coklat ini, ya, coklat silver misalnya. Oh bukan, yang sebelahnya lagi. Sendal coklat, bukan. Kita nggak tanya, Pak jadi sebenarnya Bapak ini mau beli coklat apa sih? Saya mau beli buku coklat. Oh gitu, bilang dong dari tadi. Nah kalau kita tanya begitu, kita mau tahu dari sudut pandang si Bapak yang mau beli ini apa, kan kita jadi tahu. Demikian juga dengan firman Tuhan. Pernah nggak kita bertanya, kalau Tuhan ngomong firman Tuhan A, B, C, pernah kita, Tuhan maksudnya apa sih? Saya masih nggak ngerti, saya udah berulang-ulang baca nih ayat. Tapi kok nggak mudeng kalau bahasa Inggrisnya ya. Nggak ngerti gitu, nggak ngeh. Maksudnya apa sih? Kok rasa-rasanya menurut saya nih, kayaknya firman Tuhannya nggak tepat nih, nggak benar. Contoh saudara, misalnya gini. Di kitab Kejadian ya pasal 3. Maka Tuhan berfirman, kamu boleh makan semua buah di taman ini, tapi tentang buah pengetahuan baik dan jahat jangan kamu memakannya. Karena pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Demikianlah firman Tuhan. Kejadiannya waktu Adam dan Hawa makan buah itu langsung mati enggak hari itu? Enggak kan? Kata siapa? Kata saudara kan, enggak mati kan? Enggak tuh. Buktinya Adam umurnya, maka umur Adam 930 tahun. Berarti kan enggak mati hari itu kan? Nah coba kita tanya Raja Daud yang peka sama Tuhan. Dalam kitab Mazmur 2 kok saya nggak salah. Tidak tahukah kamu, kata Daud, bahwa satu hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun di hadapan manusia. 1000 tahun di hadapan manusia sama dengan satu hari di hadapan Tuhan. Itu dari sudut pandang Tuhan. Jadi pada waktu Tuhan ngomong sama Adam, jangan kamu pegang ataupun makan buah ini. Pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Itu yang ngomong Tuhan, standarnya Tuhan. Di hadapan Tuhan, Adam lewat dari sehari enggak? Enggak kan? Makanya umurnya Adam enggak sampai 1000 tahun lebih. Dari tema kita Tuhan tidak pernah salah, ada 3 poin tadi saya ingatkan lagi, ulangi. Satu, pertama poin apa? Allah turut bekerja. Ya. Yang kedua, Allah bekerja dalam segala sesuatu, baik dalam hal yang baik maupun dalam hal yang buruk. Ya, untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Yang ketiga, Allah mendatangkan kebaikan untuk setiap orang yang mengasihi Dia. Ya. Amin, saudara. Nah, yang terakhir, kita akan memimpin bagi pokok doa, pemimpin bagi membagi pokok doa dan doanya ya. Mari kita berdoa saudara, agar Tuhan memulihkan kesadaran, pemahaman kita akan kehadiran Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Maksudnya minta Roh Kudus mencelikan apa? Membuka mata rohani kita nih. Mata jasmani kita udah terbuka, udah bisa ngelihat. Tapi bisa nggak mata rohani kita melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di akhir zaman ini? Ya, kemudian kita juga berdoa minta agar Tuhan memberi kita membuka telinga kita, telinga rohani. Supaya pas saat Tuhan panggil kita harus pulang atau bersiap untuk pengangkatan atau apapun yang dia ingin kita lakukan, roh kita dengar saudara. Ya. Kita berdoa agar Tuhan memberi kekuatan keyakinan kita kepadanya sehingga kita dapat melewati keadaan yang sulit sekalipun. Ya, kita berdoa agar Tuhan setia memenuhi rancangan yang penuh damai sejahtera atas umat manusia di bumi ini. Amin.
Tuhan sudah, firman Tuhan sudah saya sampaikan, Tuhan tak pernah salah. Tapi seringkali kita yang salah karena kita memandang sudut pandang manusia. Nah, kita mau berdoa saudara, kita doa dan sekalian juga doa berkat ya. Bapak Yesus Roh Kudus, kami mengucap syukur karena Engkau baik, Kau sungguh sangat baik. Terima kasih firman-Mu sudah diberitakan, yang logos sudah diberitakan. Biar kiranya ya Roh Kudus, Engkau sendiri memberkati setiap firman Tuhan yang logos, boleh menjadi rema, boleh menjadi firman Tuhan yang langsung bicara kepada setiap kami untuk setiap kebutuhan setiap kami yang berbeda. Supaya kami mengerti firman-Mu. Kami berdoa ya Bapa di dalam nama Yesus. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Ampuni bangsa kami Bapa, kami berdiri atas bangsa ini, kami mohon pengampunan-Mu. Kami mau sepakat dengan Engkau Bapa. Bukan korban bakaran atau korban sembelihan yang Ku kehendaki. Tapi yang Ku kehendaki adalah pertobatan orang-orang fasik. Demikianlah firman Tuhan. Dan kami sepakat dengan Engkau Bapa. Kami sepakat, kami setuju. Itu sebabnya kami meminta kepadamu dengan sangat. Ampuni bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan Indonesia. Mereka yang belum pernah dengar firman-Mu, atau mereka yang sudah dengar dan mengeraskan hatinya, kami mohon Bapa, ampuni mereka. Kami berdiri buat saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air. Biar ke Indonesia sesuai firman-Mu. Kedar Nebayot dari timur, dari gunung-gunung, dari pulau-pulau akan datang sujud menyembah kepadamu, kepadaku di Yerusalem, firman-Mu. Biarlah bangsa Indonesia, bangsa Kedar Nebayot terbesar di dunia, boleh datang sujud menyembah kepadamu, boleh dicirikan matanya untuk mengerti bahwa Isa binti Maria, bahwa Yesus Kristus adalah Imam Mahdi, Hakim akhir zaman, adalah anakmu sendiri ya Bapa, yang sudah menebus dosa kami 2000 tahun yang lalu. Biar kiranya bangsa Kedar Nebayot terbesar di dunia ini boleh bertobat dan sujud menyembah kepadamu di Yerusalem, karena semua milik-Mu. Bapak terima kasih. Sebenarnya kami mau meneruskan kegiatan kami hari-hari. Kami mohon berkat-Mu ya Bapak. Jemaat yang kasih, mari kita angkat hati kita dan kedua tangan kita. Kiranya Tuhan menyertai Engkau dengan wajahnya. Kiranya Tuhan memberkati keluar masukmu. Kiranya Tuhan memberkati bakul nasimu. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Kiranya Tuhan memberkati pendidikanmu. Kiranya Tuhan memberkati buah kandunganmu. Kiranya Tuhan memberkati apapun juga yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu untuk kemuliaan namanya. Biar kiranya berkat dan damai sejahtera dan sukacita yang jauh melampaui segala akal dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya bersama saya terima dan katakan amin. Amin. Puji Tuhan.